Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Hari ini kita akan belajar tentang hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Jadi hipotesis merupakan dugaan atau pernyataan sementara atau jawaban sementara mengenai suatu kondisi populasi yang kebenarannya masih harus diuji menggunakan data sampel. Hipotesis harus diuji dengan data sampel. Jadi hipotesis ini merupakan dugaan. Jadi misalkan kita punya suatu populasi, kita punya dugaan nih, kita punya jawaban sementara. Jadi dari sebuah rumusan masalah pada suatu populasi itu kita menduga ada dugaan kita tentang populasi tersebut. Nah, dugaan itu harus kita uji kebenarannya. Namun, kita mengujinya bukan di populasi, tetapi kita ujinya melalui sampel atau melalui data sampel. Contohnya, Bank Syariah mengklaim rata-rata bagi hasil tabungan adalah 5% per tahun. Nah, harus diuji nih, benar nggak klaim tersebut? Kita bisa menggunakan hipotesis. Hipotesis itu ada dua jenis, yaitu ada hipotesis nol dan juga ada hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau H0 ini merupakan pernyataan tidak ada perbedaan atau pengaruh atau hubungan. Biasanya menggunakan tanda sama dengan. Contohnya, H0 μ1 sama dengan μ2. Jadi kalau di H0 itu biasanya kita selalu menggunakan ada tanda sama dengannya. Jadi di sini contohnya mu ini bacanya mu ya teman-teman. Mu ini menunjukkan rata-rata populasi. Nah, lawan dari H0 atau kebalikan dari H0 ini ada hipotesis alternatif, di mana kita simbolkan dengan H1 atau ada juga yang menuliskan dengan HA, boleh. Hipotesis alternatif ini adalah pernyataan ada perbedaan atau pengaruh atau hubungan. Biasanya dituliskan dengan tidak sama dengan, atau dengan kurang dari, atau bisa juga lebih dari. Contoh H1, jadi ketika H0-nya μ1 sama dengan μ2, maka H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Jadi kebalikannya. Hipotesis alternatif ini merupakan kebalikan atau lawan dari hipotesis nol. Selanjutnya untuk bentuk hipotesis sendiri itu ada dua, ada hipotesis dua arah atau two tail dan hipotesis satu arah atau one tail. Untuk hipotesis dua arah ini biasanya kita menggunakan tanda sama dengan, jadi digunakan jika dugaannya hanya berbeda, tanpa kita tahu arahnya seperti apa. Makanya di H0-nya biasa kita gunakan tanda sama dengan. Contohnya, apakah rata-rata bagi hasil berbeda dari 5%, maka hipotesisnya H0 mu sama dengan 5%, H1 mu tidak sama dengan 5%. Nah, berbeda dengan hipotesis satu arah. Kalau satu arah ini digunakan jika dugaannya jelas lebih besar atau lebih kecil. Jadi H0-nya mu kurang dari sama dengan mu0. H1-nya mu lebih dari mu0. Nah, konsepnya tetap sama ya teman-teman. Untuk H0 ini tetap ada sama tanda sama dengannya di sini. Jadi meskipun kita menggunakan simbol kurang dari, lebih dari, tetapi di H0 ini tetap kita gunakan simbol sama dengan. Nah, yang kedua ada lagi nih, H0 mu lebih dari sama dengan mu0, H1-nya mu kurang dari mu0. Contohnya, apakah rata-rata bagi hasil lebih kecil dari 5%? Maka H0-nya kita bisa tuliskan mu lebih dari sama dengan 5%, H1 mu kurang dari 5%. Nah, untuk langkah-langkah uji hipotesis itu ada 1-7 ya ini. Mulai dari menentukan H0, H1, kemudian tentukan taraf signifikansi atau alfa, pilih statistik ujinya. Jadi kita pengujian uji statistiknya apa yang mau kita gunakan? Mau uji Z kah, uji T, uji F, ataupun chi-square. Kemudian hitung nilai uji dari data. Jadi kita hitung nilai Z-nya atau T atau F atau chi-square-nya, kemudian bandingkan dengan nilai kritis, ambil keputusan, tolak atau terima H0.
Kemudian yang terakhir buat kesimpulan. Nah, untuk langkah-langkah ini nanti mungkin akan lebih jelas di pertemuan kelima ya teman-teman. Jadi sekarang saya sampaikan dulu langkah-langkahnya, nanti ada 1-7 seperti ini. Nah, selanjutnya populasi. Jadi tadi kan di awal saya mengatakan bahwa hipotesis itu kita menguji data sampel. Nah, apa sih sampel itu? Sampel itu merupakan sebagian dari populasi. Jadi misalkan kita punya populasi, misal populasinya ialah nasabah bank syariah, di mana dari sini kemudian kita ambil sampel untuk kita uji. Kita ambil sampel, misal satu orang ini mewakili 30, maka kita ambil 30 sampel. Nah, dari 30 sampel ini kemudian kita lakukan uji hipotesis atau uji statistik. Sebelum kita uji statistik, maka kita tentukan dulu hipotesisnya. Misal, hipotesisnya H0 μ1 sama dengan μ2. H1 μ1 tidak sama dengan μ2. Mu ini merupakan parameter statistik. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya mu ini merupakan rata-rata populasi. Sedangkan kalau X bar itu rata-rata sampel. Kenapa hipotesisnya kita gunakan mu? Karena hipotesis ini kita menguji populasi. Jadi yang kita uji populasi, tetapi kita statistik ujinya, jadi hipotesis ini kita tentukan untuk populasi, tetapi yang kita uji nanti ialah data sampelnya atau X bar. Jadi di sini kita bekerjanya di sini, kita ujinya bukan di populasi, tetapi kita ujinya di sampel. Sampel didapat dari mana? Sampel kita ambil sebagian anggota populasi. Dari hasil statistik uji nanti kesimpulannya akan kita generalisasikan, akan kita kembalikan lagi ke populasi. Nah, dalam pengujian hipotesis itu terdapat juga kesalahan. Jadi dalam statistik itu kita percaya adanya galat atau error ya. Jadi tidak 100% pasti benar, tidak, meskipun sudah kita lakukan pengujian, tapi tidak ada yang 100% ya, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kita mempercayai adanya galat atau error. Di sini ada dua tipe kesalahan, yaitu tipe 1 atau alfa, yang dimana alfa ini artinya menolak H0 padahal H0 benar. Sedangkan tipe 2 atau beta, ini dia gagal tolak H0 padahal H0 salah. Contohnya ketika kita tolak H0 padahal H0 benar, yaitu klaim bank benar tetapi kita tolak. Jadi tadi kan bank mengklaim bahwa rata-rata bagi hasilnya 5%. Ya, klaimnya itu benar tapi kita tolak. Itu disebut dengan alfa. Sedangkan kalau beta gagal tolak padahal salah. Jadi klaim bank itu salah tetapi kita terima. Jadi mana yang lebih gawat menurut teman-teman? Lebih baik kita menolak yang benar atau kita menerima yang salah? Ya, jadi yang akan kita gunakan ialah yang tipe alfa. Jadi kita memperkecil alfanya. Kita memperkecil kesalahan tipe 1. Oke. Nah, apa sih itu? Jadi di sini taraf signifikansi atau alfa. Alfa itu kita sebut juga taraf signifikansi. Misalkan seperti ini. Ada sebuah populasi nasabah bank syariah. Kemudian tadi kita lakukan penelitian. Kita menelitinya hanya di sebagian kecil, yaitu di sampel. Nah, dari hasil pengujian di sampel ini, apakah 100% benar? Ya, tentu saja tidak. Kenapa tidak? Karena kita percaya adanya alfa atau kesalahan tipe 1, yaitu kita menolak H0 padahal H0 itu benar. Nah, alfa ini besarannya bermacam-macam. Bisa 1%, 5%, 10%, bebas. Jadi yang menentukan alfa itu dari peneliti. Kita mau pakai alfa kita berapa. Tetapi perlu diperhatikan, semakin kecil nilai alfanya, maka semakin kecil juga kesalahan tipe 1-nya. Jadi peluang kita untuk menolak H0 yang dimana H0 itu benar, itu semakin kecil. Yang artinya
Semakin kecil nilai alfa, maka hasil penelitian itu akan semakin besar dipercayainya. Kayak gitu. Maka semakin bagus ketika alfa itu semakin kecil. Kalau misalkan saya mau pakai alfa 50%, apakah boleh? Boleh saja. Akan tetapi perlu dipertanyakan kebenaran atau kevalidan dari hasil penelitiannya. Karena alfanya sangat besar. Alfa 50% berarti kan besar kemungkinan atau 50% kemungkinan ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ada kemungkinan kamu menolak alfa, padahal alfa itu benar sebesar 50%. Seperti itu. Oke, contoh hipotesis. Misalkan, contoh yang pertama, Bank Syariah ngeklaim rata-rata antrian teller itu 10 menit. Maksudnya ialah, jadi kalau nasabah datang ke bank, mulai dari dia mengambil nomor antrian, sampai dia dipanggil ke teller, itu rata-rata lamanya 10 menit. Itu klaim dari Bank Syariah. Nah, ingin kita buktikan, maka kita turunkan hipotesisnya. H0, mu sama dengan 10, H1-nya mu tidak sama dengan 10, lawannya ya. Nah, ternyata misalkan rata-rata sampel yang kita teliti, yang kita uji, ternyata rata-ratanya menunjukkan 11 menit. Maka bisa disimpulkan bahwa hasilnya tidak signifikan, maka klaim bank tidak sesuai. Berarti kan kita tolak H0 ya, karena dia ternyata 11 menit, bukan 10 menit, maka tolak H0. Artinya, rata-rata antrian teller tidak sama dengan 10 menit. Begitu. Contoh yang kedua, bank ingin tahu kepuasan nasabah itu lebih dari 80%. Nah, untuk kepuasan, di sini kita menggunakan parameternya, kita gunakan proporsi ya. Jadi P ini menunjukkan proporsi. H0-nya P kurang dari sama dengan 80% atau 0,8. H1 P lebih dari 0,8. Dari 100 nasabah, ternyata 85% menunjukkan puas. Ini hasil dari statistik uji ya. Misalkan dari uji statistiknya menunjukkan 85% puas. Nah, berarti dia kan lebih dari 80% ya. Lalu, maka kita bisa mengatakan bahwa kita tolak H0 atau kita terima H1, yaitu proporsi kepuasan pelanggan, proporsi kepuasan nasabah itu lebih dari 80%. Tapi ini berdasarkan hasil uji ya. Ini tadi saya misal sudah diketahui hasil ujinya seperti ini. Gitu. Tapi dalam menentukan suatu kesimpulan, keputusan dari suatu pengujian hipotesis itu harus melalui uji statistik. Contoh yang ketiga, bank klaim rata-rata cicilan 2 juta per bulan. Nah, H0-nya mu sama dengan 2 juta. H1 mu tidak sama dengan 2 juta. Dari 40 nasabah, ternyata dari hasil uji menunjukkan bahwa rata-rata cicilan 1.950.000. Maka, apakah cicilan berbeda dari klaim? Nah, ini perlu kita lakukan uji statistik. Oke, mungkin materi untuk uji statistik itu dulu. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, mungkin nanti kita bisa diskusi di kolom komentar atau di WA group ya teman-teman. Oke, kita akhiri dulu materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.